Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah ya, kita bisa sampai di ujung pertemuan di 12 kali pertemuannya di Bimbel RGS. Untuk sore hari ini kita akan membahas soal tryout yang sudah kita kerjakan kemarin ya Bapak Ibu ya. Sebelum kita ke pembahasan soal-soal, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Intisar 97. Berdoa dicukupkan. Kita doakan, kita berdoa semua biar semuanya lulus ya Bapak Ibu ya. Sehat-sehat semua. Dan oh ya, untuk kita sendiri dan untuk keluarga, kita doakan semuanya sehat. Pak Ilmi lekas sembuh ya putranya. Amin. Ya. Selanjutnya silakan Pak Ilmi untuk ke pembahasan soal-soalnya. Baik, terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dalam kondisi sehat walafiat, dimudahkan segala urusan, dan tentunya Bapak Ibu dikabulkan hajatnya untuk dapat menikmati sertifikasi ya Bapak Ibu ya. Amin. Semuanya bisa sejahtera, lancar semua rezekinya ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, pada sore hari ini kita akan membahas yang kemarin ya Bapak Ibu ya. Soal yang sudah kami bagikan yaitu berupa Google Form ya. Sudahkah Bapak Ibu semuanya mengerjakan? Sudah, alhamdulillah. Ya, Sudah, Pak. Alhamdulillah. Oke, langsung saja. Sebenarnya ini ada soal-soal yang sudah pernah kami bahas, cuman memang kami keluarkan lagi. Itu untuk menguji Bapak Ibu apakah memang menguasai atau masih lupa gitu ya. Jadi ternyata hampir 40% itu masih belum menguasai ya, padahal soalnya sama ya. Baik, silakan untuk nomor 1 dipilih Bu Susi. Iya, silakan. Silakan Pak Didi untuk membukanya Pak Didi nomor 1. Ya Bu. Nomor 1. Norma merupakan aturan bertingkah laku dalam bermasyarakat. Norma memiliki sifat mengikat kepada masyarakat. Norma dibuat bertujuan untuk menciptakan ketertiban masyarakat. Norma-norma yang berlaku di masyarakat antara lain: 1. Pasiliran, 2. Menerima sesuatu dengan tangan kanan, 3. Ngaben, 4. Jangan makan sambil berdiri, 5. Berbahasa dengan kromo inggil. Dari 5 contoh norma tersebut yang termasuk custom adalah A 1 dan 3, B 1 dan 2, C 4 dan 5, D 2 dan 3, E 3 dan 4. Ya. Custom 1 dan 3 ya Pak ya. Ya, pasiliran itu apa Pak kemarin Pak? Pasiliran, kalau itu cuma agak lupa nih. Pasiliran pemakaman unik. Bayi-bayi yang meninggal di Toraja. Ya, yang bayi-bayi. Jadi ini termasuk tradisi ya. Tradisi berarti dia masuk custom ya. Jadi custom yang ditanyakan kan custom. Custom itu nama lainnya adat istiadat. Ya. Yang termasuk adat istiadat ya tentunya di sini ya Pasiliran. Ini adat istiadat dari Toraja. Kemudian ada Ngaben, adat istiadat dari mana Bapak Ibu? Bali.
Dari Bali ya. Nah, berarti jawabannya adalah 1 dan A ya. ya A. Masih adakah jawaban Bapak Ibu yang salah kemarin? Benar, Pak. Oh benar, nah, berarti Ya. menguasai ya. Jadi kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah custom ya. Custom itu nama lainnya apa Bapak Ibu tadi? Adat istiadat. Custom itu adat Adat istiadat. istiadat. Nah, kalau yang ini menerima sesuatu dengan tangan kanan. Yusek, Pak. Yusek. Yusek Ya. tata Iya. kelola. Tata Nah, cara. kemudian kalau jangan makan. Sama Sambil Yusek, Pak. Sama Ya, Yusek. jadi cara ya, cara makan ya. Jadi Cara. Yusek itu cara. Kemudian berbahasa dengan kromo inggil. Apa Bapak Ibu? Berbahasa dengan Folkways. kromo inggil. Useg ya Pak. Yusek juga, Pak. Masih useg. Yusek juga. Ini ke norma kesopanan ya, masuknya ya. Oke, baik. Berarti sudah paham ini ya. Jadi Yusek itu cara ya Bapak Ibu ya. Cara makan, cara berjalan ya kan. Jadi hubungan kaitannya dengan individu. Kalau custom itu adat istiadat, kemudian kalau fashion itu apa Bapak Ibu? Fashion. Model. Gaya. Model. Model ya, Gaya. model rambut, model baju dan lain sebagainya ya. Nah, oke, lanjut berikutnya. Iya. Nomor 2, silakan. Nomor 2. Ibu Salmah. Silakan Bu Salmah. Punten Pak Ilmi, saya sholat dulu ya, izin sholat dulu. Oke, ya. Nomor 2. Silakan nomor 2 Bu Salma, ya. Nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dimaksudkan untuk A. Mewujudkan kesepakatan perjanjian luhur bangsa. B. Mengatur penyelenggaraan pemerintahan. C. Mengatur perilaku bermasyarakat bagi seluruh warga masyarakat. D. Mewujudkan kepribadian bangsa Indonesia. E. Mewujudkan aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari. Jawabannya B. Mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Kata kuncinya di soal apa, Bu? Sehingga mengarah ke mengatur itu. Nilai Pancasila. Pancasila Pandangan sebagai hidup. dasar negara dan Pandangan hidup. Ya, Pandangan sebagai hidup dasar bangsa. ya. Dan pandangan hidup ya. Nah, berarti kalau sebagai dasar negara larinya ke mengatur Penyelenggaraan pemerintahan. pemerintahan. Ini jawabannya ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini jawabannya. Kemudian yang A itu termasuk apa ini? Pancasila sebagai perjanjian luhur. Ya. Kemudian yang C apa Bapak Ibu? Pancasila sebagai apa itu? Mengatur perilaku. Pancasila mengatur perilaku. Pedoman hidup. pedoman hidup. Pedoman hidup, Pak. Mengatur perilaku berarti sebagai Pribadian. kepribadian. ya. Yang pandangan hidup itu adalah mewujudkan Aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari. Itu sebagai pandangan hidup. Nah, sambil sudah di print apa belum ya Bapak Ibu ya? Ini kan sudah saya berikan lebih awal ya. Jadi saya berikan PDF-nya juga saya berikan Google Form-nya. Sudahkah di print Bapak Ibu? Belum ya? Sudah Ya, Pak. Kalau sudah di print bisa dicoret-coret maksudnya ya. Jadi jawabannya. Sudah Pak. Ya. Nah, di sini Belum, kan yang Pak. ditanyakan tadi sebagai dasar negara. Kalau sebagai dasar negara berarti mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Ini yang pertama ini sebagai perjanjian luhur. Ya, perjanjian luhur. Yang ini sebagai Kepribadian. yang ini sebagai pandangan hidup ya. Nah, itu fungsi atau nilai-nilai dari Pancasila. Oke, lanjut berikutnya. Silakan nomor 3. Yuk, kita percepat karena sudah pernah kita bahas ya. Oke. Hanya mengulang-ulang saja.
silakan. Boleh, Pak. Oke, silakan Pak. Nomor 3 ya, Pak. Nah, nomor 3. Seorang perempuan tidak diperbolehkan menikah dengan seorang pria oleh orang tuanya dengan alasan dia berasal dari suku tertentu. Yang menurut orang tua tersebut, suku calon menantu memiliki karakter keras dan memiliki perangai yang berbeda dengan sukunya. Sikap orang tua tersebut dilatar belakangi oleh A. Etnosentrisme, B. Diskriminasi, C. Rasisme, D. Stereotipe, E. Prasangka. Ya, yang mana Pak? D ya Pak. Stereotip. Stereotip. Nah, kalau ada seperti ini Bapak Ibu, ini kan dia melabeli sebuah suku ya. Dia melabeli dengan karakter apa ini? Karakter keras dan memiliki perangai yang berbeda dengan suku lainnya. Sehingga dia menolaknya itu karena alasan pelabelan ya. Nah, pelabelan itu namanya stereotip. Ya, pelabelan itu stereotip. Kalau etnosentris apa Bapak Ibu? Menganggap bahwa suku dan ras orang lain itu tidak baik. Tidak baik ya, maksudnya dia menganggap suku kita itu yang paling baik. Yang paling baik ya, seperti itu. Ya. Terus lanjutannya? Diskriminasi, perbedaan. Diskriminasi apa? Perbedaan. Bedakan. Kaya. Bedakan. Diskriminasi itu membeda-bedakan. Membeda-bedakan. Kalau tidak teliti Bapak Ibu di situ itu membeda-bedakan apa enggak itu di situ? Iya. Benar membeda-bedakan Pak, iya. Cuman kan ada karena tadi kan ya. Karena pelabelan kan ya. Iya Pak. Nah, jadi kita jawabnya yang stereotip. Ya. Oke, berikutnya kita ke nomor 4, silakan. Yang sering membaca itu yang paling banyak ingatannya ya. Jadi harusnya Bapak Ibu itu harus berlomba-lomba untuk membaca ya. Iya Pak. Ya, silakan. Benar. Seorang guru kelas 5 semester 2 dengan kompetensi dasar 3.2 memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Bahan ajar berbasis ICT yang dapat digunakan adalah A. PowerPoint tentang perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. B. Gambar rapat Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil rakyat. C. Mapping hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara yang harus dituliskan pada lembar kertas yang dibagikan guru. D. Video rapat yang dilaksanakan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat. E. YouTube pelantikan menteri di Istana Negara. Ya. Ini kalau kita lihat PowerPoint ini masuk ya. Masuk ICT ya. Gambar tidak, mapping tidak. Video masuk? Masuk Pak. Tapi YouTube masuk? Masuk Pak. Masuk. Berarti harus kita pilih Bapak Ibu antara 3 ini ya. Yang jadi ada kaitannya kita dengan hilangkan ya. Yang kedua, kalau sudah tahu ini ICT, yang ini ICT, yang ini ICT, maka yang kedua kita lihat yaitu kompetensi dasarnya. Yang ada kaitan dengan kompetensi dasar adalah yang PowerPoint. Ya kan. Nah, rapat yang dilaksanakan oleh anggota dewan loh, rapat ya kan. Jadi kan enggak mencakup yang atas itu kan, enggak mencakup kompetensi. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, selanjutnya. Ya, silakan. Ya. Lagi ya Pak? Ya, boleh lagi. Bu Widya, guru kelas 3 pada semester Gasal sedang menyusun muatan PPKN pada KD menceritakan arti gambar pada lambang negara.
Lambang Negara Garuda Pancasila. Rumusan indikator pencapaian kompetensi keterampilan yang sesuai adalah A. Menyajikan dalam bentuk tabel arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. B. Menceritakan secara lisan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila secara lengkap dan tepat atau sesuai. C. Menjelaskan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila dengan kalimat efektif dan kosakata yang tepat. D. Menganalisis arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila dengan menghubungkan arti gambar pada lambang dengan kehidupan sehari-hari. E. Menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila dengan suara lantang dan intonasi yang tepat. Pilihan jawabannya Ini B. yang diminta adalah IPK apa Bapak Ibu? Indikator pencapaian kompetensi apa? Keterampilan. Keterampilan kan ya kan? Iya, Pak. IPK kan ada Jawabannya B. 3 ya kan? Menceritakan secara lisan. Jadi IPK ada 3, 1 IPK keterampilan, yang kedua pengetahuan, yang ketiga adalah sikap atau afektif. Ya. Nah, ternyata yang ditanyakan di sini keterampilan, maka kita melihatnya adalah KKO-nya, ya kan, Bapak Ibu ya, kata kerja operasionalnya. Nah, menceritakan itu kan masih C ya. Iya Pak, masih. Menjelaskan juga masih C ya. Ya Pak. Iya. Menganalisis juga masih C ya. Iya. Menceritakan juga masih C. Nah, berarti yang mana? Yang menyajikan. Nah, menyajikan ini kan tentunya Keterampilan. Tapi di tryout ini yang B, Pak. Iya, Pak. Yang benar yang B. Di tryout B yang benar. Ya, menceritakan secara lisan, Pak. Menceritakan secara lisan, artinya dia menceritakan secara lisan. Lisan itu berarti termasuk keterampilan ya, Pak. Tapi kalau menurut kalau saya jawab Pak, memang harusnya menyajikan dalam bentuk tabel, tapi begitu saya lihat kunci jawabannya kok B ya. Ya. Coba kita evaluasi lagi ya. Nah, di sini keterampilan menceritakan itu apakah masuk ranah keterampilan juga? Tidak, itu masih kognitif, itu Pak, masih pengetahuan. Jadi satu-satunya di sini sepertinya yang A ya. Menyajikan itu masuknya ke keterampilan. Nah, terus yang kedua kita lihat termasuk keterampilan ya Pak. Nah, yang kedua kita lihat berikutnya yaitu isinya. Ya, jadi jangan langsung menjawab yang A. Saya tadi kan ini pengetahuan, ini pengetahuan, ini pengetahuan, ini pengetahuan. Yang keterampilan ini, tapi apakah cocok? Nah, ya, coba kita analisis isinya. Menyajikan dalam bentuk tabel arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Arti gambar ada Bapak Ibu? Ada ya? Ada. Nah, kalau ini menceritakan secara lisan, menceritakan itu. Nah, jadi yang lebih condong yang A ini Bapak Ibu. Iya Pak. Iya Pak, yang A. Menyajikan dalam bentuk tabel. Menyajikan ini masalahnya sudah KKO keterampilan. Nah, oke, baik. Nanti akan kami rubah barangkali mungkin input jawabannya ya. Saya lihat saya salah input, baik. Pak. Nah, oke. Tidak apa-apa. Kita ganti ya Bu Susi ya. Iya. Saya salah input ya. Oke, baik. Waktu pertama kita pilih apa? Saya lihat kok jawabannya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita lihat dulu ranahnya. Iya, berarti Bapak Ibu tidak terkecoh ya Pak Hilmi. Iya. Jadi kita tentukan ranahnya dulu, ranah apa ya kan. Nah, kalau ranah pengetahuan ya jelas keempat-empatnya itu pengetahuan. Tapi kalau ranahnya ternyata keterampilan ya menyajikan. Halo. Oke.
Baik, selanjutnya Bapak Ibu nomor 6, silakan. Silakan. Ibu Rohmafia sudah? Iya, Bu. Baca, Bu. Ya. Nomor 6, seorang guru kelas 3 semester genap akan membelajarkan PPKN dengan indikator 3.2.1. Mengidentifikasi kewajiban sebagai warga sekolah. Materi pokok dan bahan ajar yang sesuai adalah A. Materi pokok, membersihkan ruangan kelas, bahan ajar, kegiatan menyapu ruangan kelas. B. Materi pokok, pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga sekolah. Bahan ajar, membedakan pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga sekolah. C. Materi pokok, kewajiban siswa sebagai warga sekolah. Bahan ajar, berbagai contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang kewajiban sebagai warga sekolah. D. Materi pokok, dampak pelaksanaan kewajiban sebagai warga sekolah. Bahan ajar, dampak melaksanakan kewajiban sebagai warga sekolah terhadap ketertiban sekolah. Materi pokoknya video tentang berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga sekolah. Bahan ajar, video seorang anak sedang berangkat dari rumah hingga ke sekolah. Jawaban yang benar adalah yang B. Iya, Bu, yang B. Ya, yang B. Pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga sekolah. Pokoknya pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga sekolah. Bahan ajar, membedakan kewajiban dan tanggung jawab warga sekolah. Nah, gini Bapak Ibu ya. Jadi untuk bahan ajar atau materi ajar ya. Materi ajar atau bahan ajar. Nah, sekarang kita lihat dulu materi pokoknya itu. Materi pokok namanya pokok itu berarti kan yang Pak, maksud saya. Iya, kewajiban mencakup global ya Bapak Ibu ya. Yang mencakup global. Yang mencakup global yang mana? Yang C, kewajiban. Nah, baru bahan ajarnya itu didetailkan. Kalau kewajiban berarti nanti bahan ajarnya itu berisi berbagai contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari. Yang C itu. Jadi jawabannya kalau yang A juga enggak masuk ya, materi pokoknya itu kan. Iya, materi pokoknya kok membersihkan ruangan itu kan khusus itu ya. Namanya materi pokok itu harus lebih luas cakupannya, baru nanti ke bahan ajarnya itu lebih didetailkan lagi ya. Iya, Pak. Oke, jadi ini berkaitan dengan kewajiban materinya ya. Materi pokoknya kan kalau sesuai indikator kan materi pokoknya apa ini? Berarti materi pokoknya adalah kewajiban warga sekolah. Nah, bahan ajarnya apa nanti? Karena mengidentifikasi, maka bahan ajarnya ya berupa contoh kegiatan. Begitu kan ya? Identifikasi satu-satu yang termasuk kewajiban yang mana ini? Menyapu termasuk kewajiban apa enggak, ya kan? Terus menerima pelajaran itu kewajiban ataukah hak, kan gitu ya. Jadi yang cocok adalah yang C ya. Baik. Oke, selanjutnya nomor 7, silakan. Ya, silakan Ibu Uus membacakan nomor 7. Lagi nggak enak badan ini Bu Susi, ganti yang lain aja. Pilek ya. Ya. Silakan Ibu Yunida. Ibu Yunida silakan. Pada kasus penembakan misterius Petrus 1982 sampai 1985 telah terjadi pembunuhan di luar hukum dan penghilangan orang secara paksa. Korban adalah penjahat yang ditetapkan sebagai penjahat oleh pemerintah. Setujukah Anda jika kasus penembakan misterius ini dimasukkan ke dalam kasus pelanggaran hukum berat? A. Tidak setuju karena hal itu dilakukan oleh aparat terhadap penjahat yang meresahkan masyarakat. Tindakan aparat dipuji oleh masyarakat. B. Tidak setuju karena
dari nama penembakan misterius tidak jelas siapa pelakunya dan hal itu berarti tidak bisa dibuktikan pelakunya. C. Tidak setuju karena dalam kasus tersebut tidak ada bukti hukum yang menunjukkan jika aparat sebagai pelaku penembakan. D. Setuju karena peristiwa tersebut mengandung unsur kejahatan kemanusiaan yang meluas dan sistematis terhadap warga sipil. E. Setuju karena peristiwa tersebut dalam peristiwa kriminal sudah dijatuhkan vonis hukuman pada pelakunya. Jawabannya adalah D. Oke, yang mana Bapak Ibu? D. Nah, ini kan setujukah Anda jika kasus penembakan misterius ini masuk ke dalam pelanggaran HAM berat? Setuju apa enggak? Setuju. Alasannya sekarang, setujunya kan itu ada penghilangan nyawa seorang. Penembakan itu menghilangkan nyawa. Nah, kasus pelanggaran HAM berat itu kata kuncinya adalah sudah mengancam nyawa atau sampai penghilangan nyawa. Kalau mengancam nyawa, penghilangan nyawa berarti dia sudah masuk ke HAM berat. Ternyata yang mana Bapak Ibu antara yang D dan yang E? Yang D, Pak. Ya, jadi jawabannya adalah yang D. Kenapa yang D? Karena sudah ada unsur kejahatan kemanusiaan, ya. Nah, namanya kejahatan kemanusiaan itu berarti dia masuknya ke pelanggaran HAM berat. Oke, kalau yang ini kan masih kriminal ini ya. Iya, Pak. Oke, lanjut berikutnya. Nah, kita percepat saja. Ini sama dengan yang nomor berapa tadi itu ya? Yang sindiran tadi ya. Ini kakak ayam berarti dia masuknya ke custom. Mores itu norma pengatur, custom itu adat istiadat, fashion itu model gaya ya. Fashion dan mode ini sama. Ya, Pak. Ya, yusek itu cara. Itu aja Bapak Ibu ya. Jadi kata kuncinya dipegang. Oke. Ini juga sudah pernah. Apa kira-kira Bapak Ibu? Yang C. Yang C. Nah, benarkah kan begitu ya? Kita jawab benar apa salah? Yang C, Pak. Benarkah Kak Seto dan Bapak Aris Merdeka Sirait itu sebagai Ketua KPAI benar? Tidak ya? Tidak benar. Tidak benar. Jawabannya adalah tidak benar. Yang benar beliau itu sebagai apa, Bapak Ibu? LPAI. Itu di LPAI. Nah, jadi Kak Seto itu LPAI dan Pak Aris itu sebagai Komnas Perlindungan Anak. Jawabannya adalah C ya. Oke. Nah, selanjutnya ini sangat mudah sekali yang termasuk norma hukum yang mana Bapak Ibu? Yang 1, 3. Yang di sekolah loh ya ini loh ya. Ini enggak di sekolah. 1 dan 3. 1 dan 3. Perlakuan jam wajib belajar ini di rumah ya. Setiap hari Minggu orang tua ini di masyarakat ya. Jadi 1 dan 3. Oke, jadi kata kuncinya di sini di sekolah ya. Oke, selanjutnya. Nah, nih Bapak Ibu, memilih nilai. Ya, jadi siswa itu klarifikasi nilai Pak. Itu menentukan ya kan. Kemudian dia disuruh memilih nilai baik atau tidak kan gitu. Terus disuruh menganalisis, terus memutuskan. Nah, jadi menemukan, oh ini ada perilaku seperti ini. Nilainya ini gimana ini? Termasuk baik apa enggak? Dianalisis. Terus diputuskan, oh yang baik yang. Terus
aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka ini masuknya ke klarifikasi FCT ya. FCT atau nama lainnya apa Bapak Ibu ini? Nama lainnya apa? Nama lainnya apa Bapak Ibu? FCT Bapak Ibu? Halo? Klarifikasi nilai, Pak. Nah, betul sekali. Klarifikasi nilai ya. Jadi kata kuncinya di mana? Kata kuncinya ya memilih nilai, menganalisis, menemukan, memilih, memutuskan, memutuskan. Ya, itu masuknya ke FCT atau disebut dengan model pembelajaran teknik mengklarifikasi nilai. Ya, jadi itu Bapak Ibu dilihat di soalnya, kalau ada menemukan, memilih, menganalisis, memutuskan, maka masuk FCT. Kalau PBL sudah tahu semua ya, ini adalah idolanya para peserta PPG ya, PBL ini ya. RPP apapun PBL-in aja kan gitu ya biasanya ya. Kalau buat RPP mesti PBL atau PJBL. PJBL. Itu idolanya itu ya. Oke, berikutnya. Dalam rangka Ya, Bu. Silakan. Dalam rangka mengapresiasi budaya bangsa lain untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia, seorang guru dituntut memiliki kemampuan mengembangkan model pembelajaran yang mampu mempersiapkan peserta didik memenuhi tuntutan tersebut. Contoh kegiatan pembelajaran yang paling relevan untuk mengemban misi tersebut adalah mengidentifikasi nilai budaya asing yang mempengaruhi masyarakat. Pak. Yang E ya, betul sekali. Yang E. Kata kuncinya adalah memperkuat jati diri bangsa. Ya. Mengapresiasi dan memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Maka di sini adalah dengan cara mengidentifikasi nilai budaya asing yang mempengaruhi masyarakat. Oke, selanjutnya yang nomor 13 ini HAM berat. Setujukah kalau kasus itu dimasukkan HAM berat? Peristiwa Paniai. Paniai itu apa Bapak Ibu? Karena peristiwa tersebut mengandung unsur kejahatan kemanusiaan yang terjadi karena tidak adanya pengadilan yang efektif. Paniai itu apa Bapak Ibu dulu? Yaitu sebanyak 4 orang tewas ya ditembak dan 21 lainnya terluka. Aksi protes terhadap kelompok muda terjadi di Papua 2014. Maka di sini sudah ada penghilangan nyawa ya. Jadi setujukah kalau dimasukkan HAM berat? Setuju. Karena mengandung unsur kejahatan kemanusiaan. Kejahatan kemanusiaan Terjadi. ya. Jadi intinya itu Bapak Ibu ya, HAM berat berarti penghilangan nyawa. Selanjutnya ada Yusek. Nah, ini yang ditanyakan Yusek ya. Kalau tadi custom sekarang Yusek. Ini ini termasuk custom ya? Ya Pak. Oh ya, sinamot. Ini apa pengertiannya Pak? Pak Ilmi? Sinamot itu berasal dari mana Bapak Ibu? Ada yang tahu? Sinamot itu berasal dari Batak ya? Batak. Pembayaran perkawinan dalam bentuk uang ya? Oh. Ya. Kekayaan yang diberikan kepada laki-laki atau disebut paranak kepada pihak parboru ya, perempuan ya. Jadi ini sinamot ini termasuk adat Batak ya, termasuk adat Batak. Jadi dia masuk custom. Kemudian yang nomor 2 itu masuk apa Bapak Ibu? Yang nomor 2
berdua, ayo kita identifikasi. Folkways ya. Atau nama lainnya apa? Folkways itu. Tata kelakuan. Tata kelakuan. Tata kelakuan. Kemudian yang tata cara lamaran di Jawa? Custom. Custom ya. Dia masuk custom. Kemudian yang bawah Bapak Ibu? Usage. Usage. Nah, oke, kalau bersendawa itu diatur, ada aturannya, ada caranya. Maka ini masuk ke usage, yang ini juga masuk usage. Ya, yang mana Bapak Ibu? 45. Berarti 4 dan 5 ya. Ini sering keluar ya, ini ya, sering keluar. Oke, sekarang yang custom, ayo mana? Jelas ya. Rambu Solo. Solo ya, nggak usah ditanyakan lagi ya, Rambu Solo ya. Yang B itu apa Bapak Ibu? Masuk apa itu dia? Folkways. Yang C? Folkways. Ya. Kemudian yang D? Mores. Ya, kemudian yang E? Usage. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Oke, selanjutnya silakan. Baca silakan. Seorang guru kelas 4 sedang mengkaji kompetensi dasar mengenai kewajiban hak sebagai warga negara. Guru tersebut akan memilih media yang mampu mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memecahkan masalah. Adalah tadinya mengidentifikasi kewajiban. Terus disuruh memilih warga negara. PowerPoint, materi kewajiban sebagai warga negara, dan gambar berbagai bencana tsunami dan tanah longsor. Apakah dengan menggunakan itu KD-nya terpenuhi, Bapak Ibu? KD-nya kan mengidentifikasi artinya itu satu persatu itu di contohnya ya, istilahnya ya. Kalau di sini ya, identifikasi itu nanti larinya ke contoh-contoh kewajiban ya. Nah, kira-kira kalau pakai PowerPoint tercapai apa enggak itu? Dan gambar. Jadi di sini pakai PowerPoint dan gambar, apakah nanti bisa untuk identifikasi kewajiban itu? Oke, Ale. Karena yang A itu kan sama menggunakan model video ICT, tapi materinya tidak masuk ke dalam hak dan kewajiban sebagai warga negara. Oh itu iya. Ke orang tua. Oke, baik. Jadi memang kalau kita lihat yang C ini sudah bisa memenuhi dari KD tersebut ya. PowerPoint itu sebagai apa di situ nanti? Sebagai penjelasan tentang kewajiban ya. Nah, dijelaskan menggunakan PowerPoint ya. Kemudian gambar ada bencana tsunami itu nanti dipakai untuk ketika ada bencana tsunami apa yang harus dilakukan kan gitu ya. Jadi itu larinya ke kewajibannya. Betul. Yang C ya jawabannya. Oke, lanjut berikutnya yang nomor 17. Sebagai guru saya ya Pak ya. Ya, silakan. Sebagai guru Anda diharapkan selalu membiasakan para siswanya untuk menjunjung tinggi keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, Anda akan melatih peserta didik dengan tetap menghormati bahasa daerah. Jawabannya apa? Langsung ya, jawabannya A ya. Iya, oh, Pak. Tahu jawabannya A, Bu. Karena di atas menjunjung tinggi.
keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia. Iya, menjunjung tinggi. Salah satunya keunggulan bangsa Indonesia itu adalah bahasa daerah. Bahasa daerah. Jadi tetap menghormati bahasa daerah. Ya. Oke. Kalau di sini pakaian adat gitu mungkin ya. Mungkin ya bisa jadi pilihan Ini juga, kan Pak. pakaian dengan rapi saja kan ya. Kalau nanti larinya ke pakaian adat ya bisa jadi itu jawabannya ya. Oke. Berikutnya. Melintas tepat di tengah dua orang guru yang sedang berdiri dan saling berbicara. Ibu Arni kemudian memanggil anak tersebut dan menasihati. Ini berarti kira apa ya? Sopan. Kurang sopan. Kesopanan ya. Kesopanan itu larinya ke pantas dan tidak itu loh Bapak Ibu ya. Itu kesopanan ya. Iya Pak. Kalau ada guru terus kita itu melintas di depannya sebagai seorang murid, maka paling tidak itu kalau di Jawa itu merundukkan badan ya Pak. Badannya ya. Kalau di luar Jawa mungkin ya gimana sama, ya? Pak. Hampir sama lah ya. Sama kok Pak. Sama, Pak. Sama lah, iya. Jadi itu tanda kesopanan. Kalau tidak membungkukkan itu artinya kurang sopan ya, tidak sopan. Jadi tidak pantas. Nah, kalau kesusilaan itu bedanya apa? Kalau kesusilaan itu berkaitan dengan hati nurani. Hati nurani. Seperti kalau kita itu membohongi orang lain. Membohongi, iya Pak. Nah, itu kan rasanya itu kan gelisah kan ya. Gelisah. Di hati itu gelisah sehingga itu masuknya ke kesusilaan ya. Oke, lanjut berikutnya ini apa Bapak Ibu? KD-nya menceritakan. Arti gambar. Menjelaskan. Menceritakan yang C, Pak. C, menceritakan secara lisan. Ini enggak ya tadi dah ini. Sama ya? Iya, Sama yang tadi. Berarti yang A menyajikan. Menyajikan. Oh iya, menyajikan. Tapi ini jawabannya di out C. Saya tuh. Cuman ini bahasa Indonesia apa enggak ini ya? PPKN. Oh, PPKN. Ya, kalau bahasa Indonesia kan dengan suara yang lantang. Oh, bahasa Indonesia ya. Oke, lanjut berikutnya ICT. ICT di sini semuanya ya ini hampir ya. Hanya yang C saja ya. Nah, tapi ada sosial budaya yang B, yang ada sosial budayanya. Sosial budaya. Yang ada kita pilih yang ada sosial budaya yang B, sosial budayanya ya. Ada sosial budayanya. Berarti PowerPoint tentang keragaman sosial budaya. Oke. Baik, keragaman tentang sosial budaya. Selanjutnya yang nomor 21, silakan. Oke, silakan. Bapak Ibu. Saya Pak, izin. Ya. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk dari berbagai aspek. Salah satunya adalah keragaman agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sikap dan perilaku toleransi yang dapat dilakukan oleh guru dalam mengapresiasi perbedaan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah A. Memberikan pemahaman bahwa agama langsung aja Inggi. Membiasakan menghormati antar siswa meski berbeda agama dan kepercayaannya. C. Karena hubungannya dengan perilaku toleransi. Ya, oke. Lanjut berikutnya, silakan. Motivasi ini ya, membangkitkan motivasi. Motivasi itu di awal atau di akhir Bapak Ibu? Di awal Pak. Di awal Pak. Di awal biasanya itu berbentuk apa motivasi itu? Kadang ditampilkan video ya. Kadang ditampilkan gambar, kadang dikasih cerita gitu ya. Maka di guru bertanya tentang apa keragaman. Nah, ini masuk di awal tapi bukan motivasi ya.
menyampaikan manfaat ini sudah di inti ya. Guru meminta siswa untuk mewarnai sudah di inti. Guru meminta siswa menyebutkan sudah di inti. Guru menampilkan video lah ini ya. Jadi biasanya motivasi itu digunakan untuk apa Bapak Ibu? Motivasi digunakan untuk menarik siswa kita itu supaya tertarik dengan pelajaran yang akan kita sampaikan. Jadi ketika kita mau menyampaikan itu supaya tertarik itu biasanya bagaimana? Biasanya ditampilkan sebuah video, sebuah gambar. Nah, itu biasanya ya. Jadi rata-rata itu pakai video. Anak-anak coba amati video berikut ini. Nah, itu menarik dulu anak-anak supaya ikut dan mau belajar dengan kita ya. Jadi ini motivasi. Jadi jawabannya adalah E. Oke, lanjut berikutnya. Izin Pak. Ya, silakan Bu. Tahun 1990 di kabupaten tertentu telah terjadi peristiwa pembunuhan terhadap para dukun santet yang didasarkan data radiogram yang bocor. Dalam peristiwa tersebut, Komnas HAM ikut menyelidiki dan juga menyerahkan hasil penyelidikan geger santet kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Penyebab terjadinya pembunuhan ini dilatar belakangi oleh penyakit budaya. Ya. Stereotip masih Pak. Pelabelan. Pelabelan ya. Iya Pak. Yang masuk ke pelabelan yang mana Bapak Ibu? Kok ada pelabelan ini? Itu geger yang santet Pak, geger santet. Nah iya betul sekali. Jadi itu kan ceritanya seperti ini ya. Dianggap bahwasannya dukun itu mesti negatif gitu loh di sana itu ya. Nah itu ya. Oke. Padahal ya ada dukun bayi ya kan. Ya, Pak. Nggak mesti kan ya santet kan ya. Nah, nggak mesti itu. Jadi itu karena pelabelan itu ya sehingga terjadi seperti itu. Oke. Lanjut. Ini jawabannya apa Bapak Ibu? Yang Agus ini kemarin ini orientasi. Nah, jadi kalau ada soal seperti ini yang harus dibaca dulu yang mana Bapak Ibu? Soalnya dulu. Soalnya dulu ternyata di sini disuruh mencari orientasi itu pengenalan biasanya terjadi di awal. Kalau di awal berarti yang ini ya. Yang bawahnya juga masih pengenalan, tapi kita yang paling atas ya. Pengenalan ini. Ini masih pengenalan. Pengenalan ini sudah mulai ada konflik sedikit ini ya. Ada konflik ya. Terlambat bangunnya ya. Oke, lanjut. Jadi ada orientasi, pengenalan, komplikasi terjadinya permasalahan, resolusi, pemecahan masalah ya. Oke, lanjut berikutnya. Nah, kalau ada KD seperti ini Bapak Ibu, coba kita lihat ya KD-nya. Pertama adalah apa ini? Petunjuk penggunaan alat dan bentuk teks tulis dan visual. Tulis visual. Apakah itu termasuk? Jadi ini kan satu rangkaian ini ya. Petunjuk alat dalam bentuk teks tulis ya. Jadi yang kita ambil adalah yang depannya. Nah, kemudian kosakata, baku dan kalimat efektif. Kalimat efektif. Berarti yang mana? Teks petunjuk. Teks petunjuk, kosakata, kalimat efektif. Kalimat efektif ya. Oke, jadi kan nanti kita jabarkan ke materi itu dalam bentuk itu. Jadi yang kita pelajari apa? Teks petunjuk, kosakatanya, kemudian kalimat efektif.
Adakah di sini paragraf? Tidak ada, ya kan? Tidak ada. Nah, tidak ada. Jadi tidak sampai ke paragraf, masih dalam bentuk kalimat. Kalimat. Oke, lanjut berikutnya. Media ini, media. Ya. D, Pak ini. Melisankan ini Pembacaan masuk KD apa Bapak Ibu? Kalau misal ini dihilangkan ya. Kalau lihat KKU-nya saja masuk apa melisankan itu Bapak Ibu? Keterampilan. Iya, Pak, Keterampilan. Ya. Nah, berhubung di situ ada 4.6, 4 berarti KD keterampilan ya. Melisankan hasil karya pribadi, puisi karya pribadi. Berarti di sini apa? Pakai media apa Bapak Ibu? Supaya bisa melisankan dengan baik itu harus ada contohnya ya. Contoh pembacaan puisi ya, tentunya dalam bentuk video ya. Video pembacaan puisi. Dengan diberi video pembacaan puisi, anak nanti akan bisa melisankan puisi karyanya dengan baik ya, seperti itu. Oke, lanjut. Ini di Ponegoro sudah saya bahas. Benar-benar ini saya tertipu ini. Sekali ini kebenaran. Keberanian. Keberanian. Kirain tadi itu Pak pedang di kiri. Nah, benar, saya juga waktu kalau pedang di kiri, yang pertama kali. Yang pertama kan pedang di kiri. Langsung jawab ketangguhan. Kok bilang yang salah? Astagfirullahaladzim, saya bilang. Ya, jadi Bapak Ibu sering itu di UP itu gitu. Jadi bacaannya sama, ternyata perintahnya itu beda. Astagfirullah. Harus betul-betul teliti. Nah, harus betul-betul teliti ya. Yang kedua baru. Oh iya. Nah, kalau bisa Bapak Ibu baca dulu ini. Perintahnya ya. Baca dulu perintahnya baru cari di sini kan gitu ya. Iya Pak Ilmi, ya Allah. Tertipu saya juga Bu. Iya. Ya, ada yang ngecat saya. Pak, kemarin diterangkan kok ketangguhan Pak. Lah ini kok jawabannya kok berani. Nah itu ternyata saya suruh baca lagi. Coba Ibu baca lagi perintahnya apa. Oh iya Pak. Baru sadar. Kenapa saya salah ya, saya bilang. Oke, lanjut berikutnya. Ada rupanya Pak Ilmi Muhammad. Silakan Bapak Ibu. 30. Silakan Bu. Bu Jumratul Ula, silakan Bu. Dibaca soalnya ini. Iya. Ya, oke, 28. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar yaitu menulis kembali dengan bahasa sendiri dongeng yang pernah dibaca atau didengar. Dalam rumusan indikatornya adalah membuat dongeng legenda dengan bahasa sendiri dari yang pernah dibaca atau didengar. Berdasarkan KD dan indikator di atas, salah satu langkah dalam kegiatan inti pembelajaran yang termasuk dalam membiasakan berpikir kreatif adalah C. Menuliskan kembali isi dongeng dengan bahasa sendiri. Nah, ya, betul sekali. Kalau dengan bahasa sendiri itu melatih kreativitas anak. Ya, kreativitas anak. Lanjut, itu udah berpikir tingkat tinggi. Oke, lanjut berikutnya, Bapak Ibu. Yuk. Silakan, Bu Husna, baca lagi. Iya, Bu. Salah satu rumusan indikator yang sesuai dengan kompetensi dasar mencermati penggunaan kalimat efektif dan ejaan dalam surat seruan, ulang tahun, aktivitas sekolah, kenaikan kelas, dan lain-lain adalah menafsirkan informasi yang ada dalam surat seruan. Pilihan jawabannya E, Pak. Iya. Ini kemarin kita cari yang C. Oke, lanjut berikutnya ya. Nah ini kemarin sudah juga ini. Kalau seperti ini kita baca dulu yang yang ditanyakan. Ternyata teks cerita itu berarti termasuk narasi ya. Nah, narasi itu ciri-cirinya apa Bapak Ibu? Narasi itu ciri-ciri. Ada situ sudah di
Ada tokohnya, ada kejadiannya ya. Kejadiannya, ada peristiwanya. Ada latarnya. Disajikan secara kronologis berdasarkan urutan kejadian dan peristiwa di masa lampau. di masa lampau. Kalau yang isinya berisi penjelasan sebab akibat fenomena alam. Fenomena alam? Eksplanasi. Fenomena alam kan, eksplanasi. Kemudian yang B? Norma-norma? Berarti normatif. Teks normatif. Teks normatif itu adalah teks yang berisi norma-norma ya. Kemudian yang C termasuk teks apa ini? Eksposisi. Nah, berisi pengetahuan ya, eksposisi. Menunjukkan suatu objek berarti deskripsi menggambarkan. Jadi deskripsi menggambarkan, narasi menceritakan, kemudian argumentasi berisi gagasan, eksplanasi fenomena alam atau sosial budaya. Ya. Sudah lihat ini Bapak Ibu YouTube-nya yang itu kata kunci itu? Ya sudah yang di video. Itu kalau mau lihat itu ya kita update terus itu nanti kata kunci itu kalau menguasai itu Bapak Ibu bisa menjawab dengan baik. Amin. Ya. Oke, kecepatan menurut saya Pak Ilmi belum baca berapa sudah pindah. Nah itu sengaja Bu kita pakai YouTube Short itu ya. YouTube itu supaya apa? Supaya Bapak Ibu itu terbiasa ujian online itu nanti cepat gitu ya. Karena kan satu hal dibatasi ya. Jadi bacanya itu biar cepat, terbiasa. Iya, cepat. Wih, tapi kan kemampuan kita berbeda-beda Pak Ilmi terpola dari pola asuh. Kemampuan berbeda kita, tapi kalau mau diasah Bapak Ibu itu nanti bisa terasah ya. Nah, Oke, yang ini apa ya kira-kira ya? Akrab ya. Ini ya keakraban ya. Jadi suasananya itu akrab atau hangat. Saya pertama ceria Pak. Iya betul. Saya juga ceria. Ini sangat senang. Ini kan senang kan? Ada senang. Ya. Terus pas lihat jawabannya 2, aduh, harus ganti lagi. Rupanya. Jadi karena dia akrab akhirnya senang. Jadi kita jawabnya yang awalnya ya. Jadi hangat ya, suasananya hangat atau akrab ya. Oke, nomor 34. Apa kira-kira Bapak Ibu? B Pak, materialisme. Memandang sesuatu itu dengan kekayaan. Ya, kalau kaya disegani ya kan. Kalau miskin. Oh ya, berarti materialis. Oke, lanjut. 33, silakan. Ya, 33. Silakan Bu Nita. Pesan lagi Pak Ilmi. Belum kelihatan ya, ke atas Pak. Ya, silakan. Silakan Bu. Guru memegang peranan yang sangat penting dalam peningkatan mutu pendidikan. Dikarenakan peranan yang penting tersebut, seorang guru hendaknya mendapatkan kebijakan-kebijakan sesuai dengan regulasi profesi guru yang tentunya akan meningkatkan kualitas profesional guru. Berikut ini yang merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas profesional guru sesuai dengan regulasi dan kebijakan nasional, yaitu D. Pak Ilmi, memposisikan guru sebagai profesional dengan memberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan mengajar melalui pendidikan atau pelatihan. Yang lainnya gimana Bapak Ibu? Ya sama Pak Ibu. Yang mana? D. Oke, betul sekali ya. Memposisikan guru sebagai profesional. Oke, lanjut. Kurang 2 lagi. Habis ini Bu Dewi ya. Silakan Bapak Ibu. Silakan. Ibu Listiana untuk membacakan. Oke.
Ya. Silakan, Bu. Izin, Bu. Iya, silakan. Seorang guru akan mengajar dengan KD 4.3, melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri, agar siswa dapat menghasilkan puisi karya sendiri. 1. Siswa diminta membaca contoh puisi dan mengidentifikasi ciri puisi. 2. Siswa mengamati lingkungan sekitar dan diminta menuliskan hal-hal yang menarik sesuai dengan tema puisi.